Izin Pak. Ya. Kalau nggak salah kemarin kita pelajari yang F distribution ya Pak ya? Distribusi F, oke. Untuk yang varians ya. Itu iya Pak. Itu berarti nanti di ujian nggak ada ya Pak? Di ujian di RPS tercantum ya? Di RPS ada nggak di RPS? Bentar Pak, lagi cek. Katanya uji rata-rata sampel berpasangan, uji statistik 2 rata-rata. Dari situ aja sih Pak. Jadi sampel proporsi, sampel bebas sama sampel berpasangan ya. Ya, jadi Iya. memang dari RPS nggak dimasukkan gitu ya. Ya, Oh, nggak berarti tidak masuk dari yang akan diujikan. Gitu dan sepertinya tidak terlalu sulit juga untuk bisa memahami itu, memahami uji hipotesis dua sampel varian. Ya mungkin untuk RPS-nya memang belum diupdate, ya konsekuensinya memang nanti tidak bisa masuk ke dalam ujian gitu. Tapi kita udah pelajari dan mudah-mudahan itu bisa menambah pengetahuan buat kalian. Itu. Ada lagi, Ihsan? Sudah terjawab belum pertanyaannya? udah Pak. Nah. Oke. Yang lain? Ada pertanyaan berkaitan dengan materinya? Wening gimana Wening? Kemarin bertanya. Sudah bisa Ya, dipahami Pak. belum pertanyaan kemarin? Sudah, Pak. Terima kasih, Pak. Oh, sudah. Oke. Jadi nggak ada pertanyaan lagi nih untuk materi kemarin ya. Kalau nggak ada, oke berarti kita bisa lanjut lagi untuk materi selanjutnya, ya. Kemudian nanti kuisnya setelah kita bahas materi untuk sekitar 75 menit gitu ya. Jadi kalian pilih 150 menit, 75 menit kita kuliah, 75 menit untuk kuis gitu kurang lebih ya. Oke, jadi materi yang akan kita bahas kali ini adalah berkaitan dengan korelasi dan regresi. Sudah pernah dengar ya korelasi dan regresi? Apa beda dari korelasi dan regresi? Anda bisa jawab? Apa beda korelasi dan regresi? Wafa. Iya, Pak. Apa beda dari korelasi dengan regresi? Kalau korelasi tuh kayak menjelaskan ada gak sih hubungan antara dua variabel atau variabel lainnya gitu. Tapi kalau misalnya regresi dia buat kayak memprediksi seberapa jauh pengaruh yang ada dari yang udah dianalisis pakai korelasi. Oh gitu. Oke, jadi seberapa jauh pengaruh yang ada pakai korelasi. Gimana caranya korelasi bisa menentukan regresi?
apakah besaran korelasi itu nanti menjadi regresinya atau gimana? Gimana Pak? Gimana cara kita menentukan suatu regresi dari nilai korelasi? Tadi kan Wafa bilang berdasarkan nilai korelasinya. Jadi korelasinya nanti di gimana ini? Kalau bagian itu saya belum terlalu paham, Pak. Saya cuma tahu kayak regresi itu kita kayak nganalisis jadi pengaruh yang udah dicari pakai korelasi, tapi caranya saya belum tahu. Oh gitu, oke. Jadi kalau korelasi itu adalah kuat hubungan dari dua variabel. Iya, Pak. Oke, kuat hubungan dari dua variabel, sementara regresi adalah model yang menjelaskan hubungan sebab akibat dari dua variabel. Iya, Pak. Ya. Jadi kurang lebih seperti yang disampaikan Wafa tadi, mungkin kalian sedikit banyak mengerti apa yang dimaksud dengan korelasi dan regresi. Tetapi mungkin supaya lebih jelasnya kita bisa definisikan korelasi itu adalah kuat hubungan dari dua variabel gitu ya, atau dua set sampel. Nah, regresi artinya model. Jadi regresi itu adalah suatu model yang menjelaskan hubungan sebab akibat dari dua variabel atau dua set sampel yang menjelaskan hubungan antara variabel penjelas dengan variabel yang dijelaskan atau variabel independen dengan variabel dependennya. Ya. Kita lihat di sini di chapter 9 kan kalian sudah belajar tentang dua sampel. Nah, khusus di section 94 kalian sudah mempelajari pengujian hipotesis untuk dua sampel data berpasangan gitu ya. Nah, di chapter 10 ini ketika kita mempelajari korelasi dan juga regresi, data yang kita gunakan juga data berpasangan. Jadi harus data yang berpasangan ya. Kita nggak bisa gunakan data yang saling independen. Dalam arti kalau independen itu kan bisa terjadi satu sampel itu ada 60 observasi, sampel lainnya ada 80 observasi. Ini bisa dihitung menggunakan rata-rata sampel independen. Tetapi ini kita tidak bisa hitung korelasinya dan juga regresinya. Ya. Jadi fokus data sampel yang akan kita gunakan dalam korelasi dan regresi itu adalah data sampel yang berpasangan. Oke. Dan korelasi itu juga ada dua bentuk, yaitu korelasi yang linear dan juga korelasi yang tidak linear. Nah, yang akan kita pelajari di materi ini hanyalah korelasi yang sifatnya linear, gitu ya. Kenapa tidak kita sekalian mempelajari yang non-linear? Karena untuk mempelajari yang non-linear, kita membutuhkan pemahaman metode pengembangan model matematis terlebih dahulu untuk bisa memahami konsep korelasi non-linear, gitu ya. Sementara kan kalian tidak mendapatkan materi mengenai model matematis, gitu ya, model matematis, pengembangan model matematis. Ya, jadi koefisien korelasi yang kita notasikan sebagai R tadi kita bisa definisikan sebagai kuat hubungan di antara dua variabel data, gitu ya. Nah, kita menggunakan data berpasangan dan yang kita pelajari hanyalah yang linear. Karena sifatnya yang korelasi linear, maka kita bisa gambarkan sebaran data hubungan antara X dan Y itu dalam suatu garis lurus, gitu ya. Karena linear bisa kita gambarkan dalam suatu garis lurus. Di part selanjutnya kita juga akan mendiskusikan metode hipotesis untuk korelasi. Oke, jadi
korelasi mengukur kuat hubungan antara dua variabel X dan Y. Nah, untuk bisa menggambarkan korelasi tersebut dalam satu garis lurus, maka kita bisa gambarkan dari scatter plot yang ada, gitu ya. Scatter plot, masih ingat ya? Scatter plot itu adalah grafik yang menggambarkan kombinasi nilai X dan Y, gitu ya. Nah, ini kalian bisa lihat ada scatter plot di grafik A dan di grafik B. Di grafik A, kita bisa gambarkan garis lurus seperti ini. Nah, garis lurus seperti ini artinya apa? Artinya kombinasi data tersebar pada sekitar garis lurus diagonal ini. Ya, kita bisa lihat ketika X-nya itu rendah, Y-nya ikut rendah, gitu ya. Tetapi seiring dengan meningkatnya X, ya, nilai Y juga cenderung akan semakin meningkat, gitu. Nah, ini kita namakan dua variabel ini memiliki korelasi, memiliki hubungan. Semakin tinggi X, semakin tinggi Y, gitu ya. Nah, kalau kita bisa gambarkan rentangnya, mungkin ada di sini, gitu ya. Nah, jadi kalian bisa lihat kurang lebih dia menyebar dalam range yang saya beri garis putus-putus. Sementara kalau di dalam grafik B, dia juga punya korelasi nih. Grafik B nah garisnya seperti ini. Kalau kita lihat sebarannya, dia lebih kecil ya sebarannya ya. Jadi dibandingkan yang A tadi. Artinya apa? Ketika sebaran data itu menyebar lebih kecil pada suatu garis lurus yang diagonal, yaitu menandakan koefisien korelasinya, ini artinya koefisien korelasinya lebih tinggi gitu ya. Jadi di A itu 0,85, yang B 0,96. Jadi yang B ini korelasinya lebih kuat ternyata. Tetapi hubungan korelasi yang A itu positif, sementara hubungan korelasi yang B itu negatif. Negatif artinya semakin tinggi X, semakin rendah nilai Y-nya. Gitu ya. Semakin tinggi X, semakin rendah nilai Y-nya. Di sini nilai X-nya tinggi, Y-nya tinggi, X-nya rendah. Sementara di sisi lain semakin tinggi X, Y-nya semakin rendah. Gitu ya. Nah, di grafik C ini kita tidak bisa menggambarkan suatu garis lurus diagonal gitu. Karena data tersebar secara acak. Ada posisi ketika X-nya posisi X-nya rendah, Y-nya tinggi. Ada lagi ketika posisinya X rendah, Y-nya rendah. Ada juga posisi ketika Y-nya tinggi, X-nya tinggi. Ada juga posisi ketika X-nya tinggi, Y-nya rendah. Jadi tersebar secara acak. Nah, gitu ya. Karena tersebar seperti ini, maka kita tidak bisa lihat atau bisa kita katakan korelasi mendekati 0. Nah, yang D ini ada korelasinya sebenarnya, tetapi korelasinya tidak berbentuk linier, gitu ya. Dia berbentuk curve, gitu ya, berbentuk curve. Nah, ini sebenarnya ada korelasinya, tetapi non-linear correlation. Kalau dihitung non-linear correlation-nya itu, kalau kita hitung menggunakan R, didapat nilainya sangat kecil. Padahal ini punya korelasi yang kuat, tetapi tidak dalam bentuk linear. Jadi tidak bisa kita gunakan R gitu ya. Jadi ini tidak tepat.
dengan menggunakan R, karena R hanya untuk linear correlation. Jadi untuk menggunakan data korelasi, perhitungan korelasi maksudnya, beberapa persyaratan, yaitu yang pertama data harus berpasangan. Oke. Yang kedua, kita bisa susun grafik scatter plot, kemudian kita bisa gunakan pendekatan garis lurus. Kita bisa gambarkan suatu garis lurus diagonal. Dan yang ketiga, outlier bisa mempengaruhi nilai korelasi. Bisa sangat mempengaruhi nilai korelasi, sehingga outlier sebaiknya dibuang. Gitu ya. Nah, ini beberapa notasi korelasi, ada N, sigma, sigma X kuadrat, sigma X kuadrat, sigma X dikuadratkan, ada sigma XY, kemudian ada R dan ada rho. R itu adalah koefisien korelasi untuk data sampel, rho itu adalah koefisien korelasi untuk data populasi. Gitu ya. Nah, sekarang kita lihat gimana cara menghitung R. Nah, ini rumusnya. Ya. Rumusnya R sama dengan N kali sigma XY minus sigma X dikali sigma Y dibagi akar N sigma X kuadrat min sigma X dikuadratkan dikali akar N kali sigma Y kuadrat min sigma Y dikuadratkan. Nah, ini adalah korelasi linear, koefisien korelasi yang sifatnya linear. Oke. Kita juga bisa gunakan perhitungan kalkulator atau komputer untuk menghitung korelasi. Nah, selama ini kan di part setelah UTS ini kita mempelajari pengujian hipotesis gitu ya. Nah, di sini korelasi juga bisa kita lakukan pengujian hipotesisnya. Gitu. Pengujian hipotesisnya adalah dengan kita bandingkan R ini sebagai statistik ujinya ya. Jadi R statistiknya kita bandingkan dengan R tabel gitu ya. Atau kalau di literatur lain ada yang mengatakan R hitung dengan R tabel. Gitu. Jadi ini R hitungnya. R yang kita dapat dari hasil perhitungan. Kita bandingkan dengan R yang kita dapat dari tabel gitu ya. Nah, kita punya nggak tabelnya? Kita punya tabel R itu di buku Triola. Kalau di buku Triola kita ada di tabel A5. Bukan A6 ya, tapi A5 ini nggak sesuai. Jadi ada di tabel A5. Caranya gimana? Sama seperti biasa, jadi kita bandingkan R hitung dengan R tabel ini. Ketika R tabel, absolut R hitung lebih besar daripada R tabel, maka kita tolak H0. Gitu. Artinya juga kalau absolut R hitung lebih kecil atau sama dengan R tabel, maka gagal, tolak H0. Oke. Ya, jadi kita balik lagi nih ke pengujian hipotesis. Caranya sama, kita harus buat klaimnya kalau bisa ya, kemudian ada H0 H1, kemudian kita hitung statistik uji koefisien R tadi, lalu kita bandingkan dengan R tabel, kita dapat hasilnya tolak atau gagal tolak, baru yang terakhir kita ambil kesimpulan. Oke, sekarang saya mau tanya dulu nih, kalian semua sudah paham dengan hubungan korelasi dan hubungan kausalitas? Sudah paham bedanya atau belum?
saya punya contoh ada 2 data, yang satu data nilai statistik, yang satu data nilai AKM. Nah, dia punya hubungan kausalitas nggak? Atau hanya hubungan korelasi saja? Korelasi saja, Pak. Korelasi saja. Oke. Kalau yang kedua, saya punya contoh lagi lama belajar dengan nilai statistik. Ada hubungan kausalitasnya atau hanya hubungan korelasi saja? Ada. Ada ya. Ada, Pak. Kausalitas. Bagaimana hubungan kausalitasnya? Siapa yang mempengaruhi, siapa yang dipengaruhi? Nilainya dipengaruhi oleh lama belajar. Oke, jadi yang independen itu lama belajar mempengaruhi nilai, gitu ya. Sekarang saya tanya lagi, kalau misalkan kita punya data mengenai pendapatan dan konsumsi, ada hubungan kausalitasnya nggak? Ada. Ada. Oke. Siapa yang mempengaruhi, siapa yang dipengaruhi? Tingkat pendapatan mempengaruhi tingkat konsumsi, Pak. Oke. Jadi tingkat pendapatan mempengaruhi konsumsi. Jadi yang variabel independennya pendapatan, yang variabel dependennya konsumsi. Oke. Balik lagi ke soal contoh yang sebelumnya. Kalau saya balik, yang independennya itu nilai statistik, yang dependennya lama belajar. Bisa nggak saya buat model seperti itu? Jadi nilai statistik mempengaruhi lama belajar. Bisa nggak saya buat seperti itu? Tidak, Pak. Nggak bisa. Oke. Kalau misalkan nilai statistik ada yang bagus gitu ya, sehingga dia cenderung belajar dengan lama waktu belajar yang sama. Kemudian ada juga yang nilainya belum baik gitu ya. Nah, yang belum baik ini ada kemungkinan nggak mereka itu meningkatkan lama waktu belajar lebih giat, lebih keras lagi? Iya, Pak, ada. Itu mungkin nggak? Mungkin. Sangat mungkin ya. Iya. Kalau sangat mungkin terjadi, berarti secara konsep bisa kita susun variabel independennya itu nilai statistik, kemudian variabel dependennya lama waktu belajar. Ternyata bisa juga. Ya nggak? Setuju nggak? Kalian setuju nggak? Kalau variabel X itu lama waktu belajar, variabel X-nya itu nilai mata kuliah, Y-nya itu menjadi lama waktu belajar. Setuju nggak? Setuju, Pak. Setuju. Ya. Jadi ternyata bisa juga dibalik gitu. Tetapi kalau contoh soal yang pertama, yang sebelumnya, nilai statistik itu sebagai dependen, lama waktu belajar sebagai independen, itu dalam time lag sebelum UTS gitu ya. Sorry, dalam time lag UTS. Jadi lama waktu belajar yang diukur itu adalah lama belajar sebelum UTS. Kemudian nilainya nilai UTS kan gitu. Nah, sementara pertanyaan saya yang terakhir tadi adalah lama waktu belajarnya itu sesudah UTS. Nah, itu bisa juga kita buat model seperti itu. Jadi dalam membuat model kausalitas, model kausalitas itu nanti diterjemahkan dalam model regresi kan gitu ya, hubungan independen dengan dependen. Nah, dalam membentuk model regresi kita harus paham ininya ya, intuisinya ya, logikanya itu harus masuk pertama. Jadi secara by teori itu bisa diterima oleh semua orang. Jadi model itu begitu, model statistik itu kita punya teori dulu. Nah, dari teori itu kita bikin hipotesis kan.
Bisa. Jadi berdasarkan sense kita bisa bikin hipotesis bahwa nilai statistik bisa mempengaruhi lama waktu belajar sesudah nilai dikeluarkan, gitu. Kemudian baru diuji apakah memang benar atau tidak. Kalau benar berarti mengkonfirmasi. Kalau tidak benar berarti statementnya adalah belum cukup bukti untuk mendukung klaim bahwa nilai UTS statistik mempengaruhi lama belajar setelah UTS, gitu. Jadi kalian sudah dapat ya big picture melakukan penelitian itu. Pertama teorinya sudah ada dulu, by logic itu bisa diterima oleh semua orang, baru diuji. Jadi bukan asal menguji hubungan antara dua variabel saja gitu ya. Misalkan apakah model pertumbuhan ekonomi kan ada C plus I plus G kan gitu ya, plus net export. Apakah konsumsi, investasi, government spending, dan net export mempengaruhi pertumbuhan ekonomi? Nah, menurut kalian itu model regresi seperti itu sudah sesuai belum? Gimana menurut kalian? Kan pertumbuhan GDP ya itu dipengaruhi oleh konsumsi, investasi, government spending, dan net export. Nah, saya buat model keempat variabel tersebut sebagai variabel independen. Variabel dependennya pertumbuhan ekonomi atau GDP. Menurut kalian model seperti itu sudah tepat atau belum? Tepat atau belum? Halo? Dania gimana Dania? Dania ada suaranya nggak terdengar? Nggak masuk ya suaranya ya? Oke, kayaknya ada trouble ya. Coba yang lain gimana? Menurut kalian? Gael gimana Gael? Gael? Iya Pak. Iya. Menurut Gael Menurut gimana? saya Model seperti itu benar atau tidak? Model regresi? Menurut saya tepat sih Pak. Tepat. Kalau menurut saya. Menurut kamu tepat. Oke. Sekarang itu adalah model dalam ekonomi gitu ya. Dimana C ditambah I ditambah G ditambah net export itu pasti sama dengan gitu kan ya, sama dengan pertumbuhan ekonomi GDP. Artinya itu sudah model matematis, tidak ada lagi error ya kan di situ. Sama seperti kamu menghitung nilai IPK gitu kan ya. Jangan IPK lah, IP aja. IP selama satu semester. IP selama satu semester itu adalah nilai akhir setiap mata kuliah dikalikan dengan SKS-nya gitu kan, dibagi total SKS kan gitu ya. Atau secara proporsional mungkin statistik nilai akhirnya dikali 0,2 misalkan ada 5 mata kuliah dengan jumlah SKS yang sama. 0,2 kali nilai statistik, 0,2 kali nilai AKL, 0,2 kali nilai apa, kali apa gitu ya. Nah, itu sudah tidak perlu lagi dibuat model regresinya. Karena itu sudah model matematis. Nilai dari IP yang kalian dapat itu sudah fix, tidak akan bervariasi. Jadi ketika konsumsi investasi government spending, misalkan konsumsi 10, investasi 10,
government spending 10, net export 10, maka pertumbuhan ekonominya pasti 40 gitu. By teori ekonomi. Sehingga ini sudah nggak perlu lagi diuji gitu. Nah, yang perlu diuji itu seperti apa? Tadi lama belajar, apakah mempengaruhi nilai, gitu kan? Apakah ketika lama belajar itu setiap minggu, misalkan 2 jam setiap minggu, nilainya 60, apakah pasti selalu 60 untuk setiap orang? Kan berbeda-beda ya, bisa bervariasi ya. Ada yang lama belajarnya sama 2 jam, tetapi nilainya bisa 70 ternyata. Gitu. Ada yang belajarnya 2 jam, ada yang nilainya lebih rendah, bisa jadi gitu. Nah, ini yang kita namakan error. Nah, model statistik itu adalah perhitungan yang melibatkan error tadi. Error itu adalah variasinya ya, variasi dari realnya. Nah, jadi kalau model pertumbuhan ekonomi tadi, itu kan sudah fix. Itu adalah model matematis. Gitu. Nah, ini yang kadang beberapa peneliti itu belum memahami. Jadi, di situ banyak model yang sifatnya model matematis. Gitu. Seperti misalkan pendapatan pajak dari misalkan dari KPP A, B, C gitu ya, dihitung berapa pendapatan pajaknya, dibuat model regresi. Nah, itu sudah nggak perlu dihitung secara regresi lagi, karena itu udah model matematis ya kan. Pendapatan pajak di region A itu adalah jumlah pendapatan pajak yang diperoleh dari semua KPP di region tersebut gitu. Oke, itu sebenarnya itu terlepas dari properties ini ya. Jadi saya ingin menyampaikan dulu bahwa model statistik itu berbeda dengan model matematis. Model matematis tidak memiliki error, tidak memiliki variasi, sementara model statistik itu memiliki error atau variasi. Oke, nanti kita bahas lebih dalam di situ, tapi nanti itu nanti ya. Karena kita masih ke sini lagi. Jadi kalian udah paham model-model bentuk hubungan kausalitas dan bentuk korelasi. Jadi korelasi itu nilainya -1 sampai 1, dan hubungan antar variabel dalam korelasi ketika salah satu variabel itu skalanya dirubah tidak akan mempengaruhi nilai R. Maksudnya gini, kita tadi punya nilai AKL dan nilai statistik. Misalkan AKL-nya range-nya 0 sampai 100, statistik 0 sampai 100. Yang statistik saya rubah, misalkan skalanya dari 0 sampai 10. Nah, yang tadinya dapat 80 jadi 8, yang dapat 90 jadi 9. Sehingga apakah ini mempengaruhi nilai korelasi dengan nilai statistik dengan nilai AKL? Ternyata nggak berpengaruh. Nilai R akan tetap sama. Itu ya maksudnya. Nomor 3, R tidak ditentukan oleh pemilihan X dan Y. Jadi siapa X, siapa Y itu tidak berpengaruh dalam korelasi. Kita balik, X-nya statistik, Y-nya AKL, atau kita balik X-nya AKL, Y-nya statistik, itu akan memberikan nilai yang sama. R hanya mengukur korelasi yang sifatnya linear, dan R sangat sensitif terhadap outlier. Oke, jadi itu requirement dari korelasi. Nah, ini ada contoh hubungan antara harga pizza dengan harga tarif subway. Ya. Gunakan komputer software untuk menghitung nilai R. Ya, di sini contohnya seperti itu. Kita lihat, sudah ada coretannya ya, nggak apa-apa ya. Jadi di sini kita bisa lihat ada garis yang bisa menggambarkan hubungan korelasi dari
6 data yang kita miliki. Jadi di sini ada data tentang harga pizza dan juga harga Subway. Dari tahun 1960 sampai 2003. Kemudian kita lihat sebarannya, ternyata dari sebaran ini kita bisa gambarkan garis lurus diagonal. Ketika garis lurus ini bisa menggambarkan sebaran data, maka kita katakan dia berkorelasi kalau berdasarkan pengamatan grafik ya. Dan ternyata setelah dihitung, ya, secara kalkulasi didapat korelasinya, korelasi Pearson namanya ya. Jadi R itu adalah korelasi Pearson. Korelasi Pearson itu nilainya sebesar 0,988. Nah, ini adalah suatu nilai korelasi yang sangat tinggi karena sangat mendekati 1, kan gitu ya. Nah, kita lihat juga p-value-nya 0,000. Jadi, ini sudah sangat jelas membuktikan bahwa terdapat korelasi antara harga pizza dengan harga Subway, tiket Subway. Nah, gimana sih caranya kita menyusun dalam pengujian hipotesis? Sama saja seperti yang kita pelajari yang sudah-sudah. Jadi kalau kita dapat R tadi itu 0,988, kalian lihat R tabelnya. Nah, R tabelnya itu adalah 0,811. Gimana cara melihat R tabel? Oke, kita bisa lihat di tabel A5. Kalian bisa cek tabel A5. Tabel A5. Kita bisa lihat tabel A5 ya. Nah, ini tabel A5, Pearson Correlation Coefficient R. Jadi dengan alfa, misalkan tadi alfanya 0,05, N-nya 6. Nah, ini kita dapat 0,811 ya. Benar ya, sudah sesuai 0,811. Nah, jadi kita balik lagi. Jadi kita bisa katakan ketika R absolut R hitung itu 0,988 lebih besar daripada R tabel, kita katakan tolak H0, signifikan. Artinya dia berkorelasi. Tapi kalau didapat hasilnya p-value lebih kecil daripada alfa, atau kita bisa lihat cara lain, yaitu ketika p-value lebih kecil daripada alfa, artinya signifikan berkorelasi. Oke, jadi seperti itu ya cara kita melakukan pengujian hipotesis untuk korelasi. Nah, tadi kita gunakan R. Sebenarnya ada cara lain untuk melakukan pengujian hipotesis korelasi, yaitu menggunakan statistik T. Jadi bukan R tetapi T. Tapi nanti itu bisa kita pelajari. Ada di materi di sini. Kita lihat nanti apakah cukup atau tidak ya waktunya. Oke, di sini contoh lain. Signifikan level 0,05, R-nya 0,117. Kemudian didapat p-value-nya 0,364. Apakah ini cukup untuk mendukung klaim terdapat korelasi linear antara berat paper dan juga gelas? Ternyata p-value ini cukup besar, lebih besar dari alfa 0,05, sehingga kita katakan kita gagal tolak H0. Tidak terdapat cukup bukti ya untuk mendukung klaim. Oke, tadi ada yang mau saya omongin tapi saya lupa ya. Oke, kita lanjut dulu.
Jadi p-value lebih besar daripada alfa, artinya kita gagal tolak. Nah, dari korelasi tadi kita bisa lakukan perhitungan lainnya yang kita namakan explained variation. Apa itu explained variation? Explained variation atau mungkin juga dalam regresi nanti kita katakan dia sebagai koefisien determinasi. Nah, apa itu explained variation atau koefisien determinasi? Yaitu suatu proporsi variasi dalam Y, ya, proporsi variasi dalam Y yang bisa dijelaskan dari hubungan linier antara X dan Y. Proporsi variasi Y yang bisa dijelaskan dari hubungan X dan Y. Paham nggak maksudnya? Paham nggak? Enggak ya? Ya, kalau nggak paham jangan terlalu dipikirkan, ditelan aja dulu mentah-mentah gitu ya. Pokoknya intinya ketika nilai R kuadrat itu besar, artinya hubungan X dan Y ini bisa menjelaskan variasi Y sangat baik. Gitu. Semakin baik variasi variabel Y itu bisa dijelaskan, model regresi nanti itu akan semakin baik. Gitu. Ini nanti arahnya untuk digunakan dalam regresi sebenarnya. Tapi di sini diajarkan di dalam korelasi karena R kuadrat itu adalah hasil dari perhitungan selanjutnya dari menghitung korelasi kan gitu ya. Dari R kita dapatkan R kuadrat. Oke, jadi ketika kita punya R 0,988 menggunakan soal yang tadi sudah kita pakai gitu ya. Kita bisa hitung R kuadratnya sama dengan 0,976. Terus apa artinya 0,976? Artinya adalah kita bisa menyimpulkan bahwa 0,976 atau 98% variasi harga tiket subway, ya, 98% variasi tiket harga subway bisa dijelaskan dari hubungan linier antara harga pizza dan harga subway, gitu ya. Mungkin kalau sudah baca dalam bentuk soal studi kasus seperti ini mungkin akan lebih mudah dipahami. Artinya, ya, this implies that 2% variasi pada harga subway tidak bisa dijelaskan menggunakan harga pizza. Gitu. Jadi kalau sudah 98%, ini artinya model yang digunakan untuk menjelaskan hubungan antara X dan Y sudah sangat baik. Gitu. Oke, itu terkait dengan explained variation. Nah, selanjutnya beberapa kesalahan yang dilakukan terkait dengan korelasi. Jadi ada beberapa yang masih berpikir korelasi itu bisa diartikan sebagai hubungan kausalitas, causation. Nah, tadi kan kalian sudah pelajari, kalian juga sepertinya sudah paham beda antara korelasi dengan kausalitas, gitu ya. Yang kedua, average. Average itu menekan variasi individu, ya, meminimalisir variasi individu. Kalian udah belajar kemarin waktu pengujian hipotesis di awal gitu ya. Bukan pengujian hipotesis, sebelum UTS kalian belajar mengenai teorema limit pusat kan gitu ya. Nah, teorema limit pusat itu kan semakin membentuk data mengarah ke distribusi normal kan gitu. Nah, dengan rata-rata juga artinya variasi akan menjadi lebih kecil. Kalau variasi menjadi lebih kecil, maka koefisien korelasi akan semakin tinggi. Akan meningkatkan koefisien korelasi yang sangat tinggi.
Nah, ini bisa bagus, bisa juga tidak bagus. Tergantung dari tujuan kita. Kita ingin melihat hubungan korelasi individu atau memang kita ingin melihat hubungan korelasi rata-rata. Kalau korelasi individu, maka ini menjadi tidak bagus karena tidak menggambarkan hubungan korelasi yang sebenarnya dalam satuan individu. Dan yang selanjutnya, korelasi bisa berbentuk nonlinier gitu ya. Tidak hanya yang berbentuk linier. Oke, sekarang kita bahas lebih lanjut metode pengujian hipotesis. Tadi kita sudah bisa gunakan pengujian hipotesis dengan R statistik, R koefisien korelasi. Jadi kan ada klaim, ada hipotesis ya. Nah, hipotesisnya seperti apa? Kalau tadi hipotesis itu kan kita menggunakan parameter populasi. Parameter populasi untuk korelasi itu adalah rho. Jadi H0 H1-nya kita gunakan rho ya. Rho-nya sama dengan 0 untuk H0, H1-nya rho tidak sama dengan 0 gitu ya. Requirement-nya tadi sudah kita pelajari. Nah, ini hipotesisnya ya. Rho sama dengan 0 artinya tidak ada korelasi. Ketika H1 rho tidak sama dengan 0 artinya terdapat korelasi. Ini yang tadi sudah kita pelajari, ini diulang lagi. Kita bisa terus aja ya. Di H0 H1 seperti ini. Dan dihitung dapat korelasi. Atau kita pakai T. Nah, gimana cara menggunakan T? Rumusnya adalah T sama dengan R per akar dari 1 minus R kuadrat per N minus 2. Jadi tetap kita harus hitung koefisien korelasi R-nya. Tapi kalau pakai statistik T, kita hitung lagi T-nya berapa, menjadi T hitung. Lalu yang akan kita bandingkan adalah dengan T tabel, gitu ya. Hipotesisnya sama, rho sama dengan 0, rho tidak sama dengan 0. Kemudian kita bisa gunakan p-value atau T tabel. Gitu. Oke. Sampai sini paham semua ya? Ini kan pengujian hipotesis seperti yang biasa kalian sudah pelajari. Jadi bisa pakai p-value, bisa pakai T critical value. Kalau pakai T kita lihat seperti ini caranya ya. Jadi dihitung R-nya tadi sudah punya, N-nya itu 6, kita masukkan semua datanya, didapat T-nya sama dengan 12,793. Kemudian kalau T kan kita butuh degree of freedom ya. Nah, degree of freedom-nya itu adalah N-2. Sehingga didapat degree of freedom-nya itu 4. Jika kita dapat, kita lihat dalam tabel, atau kita hitung p-value juga bisa. P-value-nya sekitar 0,00022. Nah, ini artinya p-value-nya sangat kecil, lebih kecil daripada alfa. Nah, dari sini kita bisa bilang terdapat korelasi. Support the claim of linear correlation, gitu ya. Nah, sebagaimana pengujian hipotesis yang lain, pengujian hipotesis untuk korelasi juga bisa menggunakan satu sisi gitu ya. Kalau ujinya satu sisi berarti H1-nya itu rho lebih kecil daripada 0. Kalau positive correlation, H1-nya P lebih besar dari 0. Nah, itu terkait dengan korelasi. Sekarang kita masuk ke regresi. Terkait korelasi ada pertanyaan nggak? Nggak ada pertanyaan? Bisa pahami semua? Bisa ya? Oke.
lanjut lagi basic konsep dari regresi. Nah, tadi regresi itu hubungan kausalitas ya. Ada variabel yang menjelaskan, ada variabel yang dijelaskan. X itu variabel yang menjelaskan, Y itu variabel yang dijelaskan. Atau kita namakan juga explanatory variable, Y-nya respon variabel. Nama lain lagi, X itu prediktor, Y itu respon, gitu ya. X itu independen, Y itu dependent. Atau X itu regresor, ada lagi ya. Y itu regresan, itu juga ada penamaan seperti itu. Jadi ada banyak penamaan, kalian harus bisa tahu artinya ya. Oke, sekarang kita sudah tahu arti dari variabel penjelas dan yang dijelaskan. Kita bisa susun model regresi. Nah, model regresi itu bentuknya spesifik seperti ini. Y sama dengan mx plus b. Atau bisa juga dalam bentuk form Y topi sama dengan B0 plus B1X. Nah, ini adalah model sampelnya. Sebenarnya model populasinya adalah Y besar sama dengan beta 0 X1 plus beta, bukan beta 0 plus B1. B0 plus B1 X1. Ingat, untuk model statistik ada yang namanya error, gitu ya. Nah, ini Y populasi, Y real, Y yang sebenarnya. Kemudian kita buat model. Model kan menjadi sesuatu yang lebih sederhana ya. Maka modelnya adalah Y sama dengan B0 plus B1 X1. Gitu. Jadi errornya sudah hilang di sini. Karena ini menjadi lebih sederhana. Y topi ya, Y topi. Jadi ini untuk sampel. Dan regression juga bisa kita gambarkan hubungannya dalam suatu garis lurus gitu ya. The graph of regression equation is called the regression line. Requirement-nya sama seperti korelasi tadi, hanya saja X dan Y itu tidak bisa kita tukar gitu ya. X itu harus variabel yang penjelas, Y itu variabel yang dijelaskan. Nah, kita kan punya model B0 plus B1X. Gimana cara kita bisa menghitung B0 dan B1? Nah, rumusnya ada di sini. B1 sama dengan koefisien korelasi R dikali SY per SX. Gitu ya. Atau mungkin dalam konteks yang lebih simpel untuk kalian hitung, B1 sama dengan N sigma XY min sigma X kali sigma Y dibagi N sigma X kuadrat min sigma X dikuadratkan. Sementara B0 itu adalah Y bar minus B1 X bar. Jadi B0 bisa kita hitung kalau B1-nya sudah kita ketahui. Begitu. Regression line fit the sample point base. Misalkan ada data yang sama tadi, ada pizza dan juga harga Subway. Kemudian ada CPI. CPI itu apa? Ada yang tahu? Consumer Price Index, ya kan? Ini untuk menentukan seberapa besar proporsi perubahannya untuk suatu harga dari tahun ke tahun, kan gitu ya, kita menggunakan CPI. Oke, kita hitung model regresinya. Tadi yang menjadi Y itu adalah Subway fare,
yang menjadi X itu pizzanya. Nah, di sini dianggap seharusnya ini tidak boleh gitu ya. Apakah memang secara logis harga pizza menentukan harga Subway? Kan harusnya enggak ya. Tetapi ya di sini hanya sebagai contoh perhitungan saja untuk dilakukan pengujian, untuk dilakukan perhitungan regresi. Jadi X-nya itu pizza, Y-nya itu Subway fare. Didapat hasilnya B0-nya itu adalah 0,03456. B1-nya 0,9450 sekian. Sehingga berdasarkan perhitungan ini kita bisa susun model regresinya. Nah, kalau di Minitab ini sudah dalam bentuk model regresi ya. Jadi Subway sama dengan 0,0346 plus 0,945 pizza. Mau pakai kalkulator juga bisa, mau pakai Excel juga bisa. Gitu ya. Ya, ini model regresinya. Kalau digambarkan dalam suatu scatter plot, jadi seperti ini harga pizza, ini harga Subway. Oke, jadi regression equation for prediction. Apa kegunaan dari kita menggambarkan model regresi, persamaan regresi untuk prediksi? Jadi regresi itu kan tadi suatu model ya. Ketika kita buat jadi model, artinya kita bisa lakukan prediksi. Jadi kalau tadi modelnya seperti ini, ketika X itu adalah pizza, misalkan pizzanya harganya $2, maka tinggal kita kalikan 0,946 ditambah 0,0346, kita bisa dapat Y-nya gitu ya, sama dengan berapa. Gitu ya. Misalkan di sini 2,1. Saya nggak tahu perhitungan ininya. Kalau di sini 3, misalkan di sini jadi 3,2. Nah, ini adalah prediksi. Ya, prediksi. Kita bisa gunakan sebagai prediksi kalau memenuhi persyaratan-persyaratan yang ada di sini. Use regression equation for prediction only if the graph of the regression line on the scattered plots confirm that the regression line fit the point reasonably well. Jadi kalau digambarkan dalam satu garis lurus itu bisa dikatakan kita bisa gambarkan suatu garis lurus yang cukup baik. Nah, ini kan bisa cukup baik ya, artinya sebaran datanya itu nggak terlalu jauh dari garis yang ada. Yang kedua, model regresi untuk prediksi bisa digunakan hanya jika koefisien R menunjukkan adanya korelasi. Jadi, dalam menghitung regresi, kita juga harus menghitung korelasinya. Gitu ya. Jadi bukan berarti kalau sudah regresi nggak bisa dihitung korelasinya. Bisa gitu ya. Korelasi itu kan hanya kuat hubungan saja. Jadi boleh digunakan dalam mengukur kuat hubungan antara variabel X dan Y. Jadi diuji apakah dia berkorelasi atau tidak. Kemudian yang selanjutnya, gunakan sebagai prediksi hanya jika data yang diprediksi tidak terlalu jauh dari data sampel yang ada. Jadi kalau kita punya data sampai 2003 tadi, ya, di sini 2003, maka kita bisa prediksi sampai 2004 itu masih bisa. Gitu ya. Misalkan ketika pizzanya 2,3. Nah, berapa nih? Nah, ntar di sini kan, ya. Nah, misalkan di sini 2,3, maka ini jadi prediksinya kalau X-nya 2,3. Tapi kalau pizzanya itu kita ingin cari 4 gitu ya. Ketika 4 pizzanya, Subway-nya berapa? Bisa kita hitung prediksinya, tetapi kemungkinan prediksinya
ketepatan prediksinya itu mulai diragukan gitu. Mulai terlalu jauh. Oke. Dan yang keempat, kalau model regresi tidak bisa digunakan untuk prediksi, maka prediksi yang terbaik adalah menggunakan point estimate. Apa point estimate? Nah, ini sudah kita pelajari, yaitu rata-rata sampel. Ya, balik lagi ke dalam materi kita berkaitan dengan confidence interval. Ya, base point estimate itu adalah rata-rata. Oke, sampai sini ada pertanyaan nggak? Atau sudah bersiap-siap untuk kuis? Sudah bersiap-siap ya, sudah nggak tahan. Udah ini ya, ditunggu-tunggu kuisnya. Oke, kalau gitu, bentar ya, saya siapkan dulu kuisnya. Kalian selama ini punya rekaman-rekaman pembelajaran? Selalu kalian saving atau gimana? Iya, ada Pak. Ada semua ya? Oke. Jadi lebih enak PJJ ya kayaknya, karena materinya bisa kalian save, kalian bisa putar ulang gitu ya, bisa pelajari kapanpun. Tapi mungkin konsekuensinya adalah kalian tidak berinteraksi dengan yang lain. Ya beberapa mengalami rasa tertekan juga ketika nggak bisa berinteraksi dengan teman-temannya. Gitu ya. Kalian sendiri prefer apa? PJJ atau kuliah tatap muka? Gimana kalian sendiri prefer apa nih? Mungkin tetap muka cuman direkam, Pak. Oh, tetap buka tapi direkam. Oke. Nanti makin sibuk dong dosennya, harus siapin alat rekam gitu-gitu. Ya enggak. Dosennya. Dari siswanya. Oh, saya. Coba sekarang belum sih. Oke, boleh kalian refresh Google Classroom kalian. Apakah kuisnya sudah masuk atau belum? Sudah Pak. Sudah masuk ya? Ya, silakan kalian kerjakan. Tolong kalian kerjakan individu. Kemudian kalian boleh gunakan komputasi untuk membantu perhitungan, tetapi langkah-langkahnya tetap kalian tulis secara lengkap, gitu ya. Jadi silakan mulai dikerjakan. Waktunya tolong diperhatikan, jangan sampai lewat tenggat waktu. Jadi proses uploadnya mungkin bisa dimulai sekitar 10 menit sebelum waktunya habis, supaya tidak ada notifikasi let submit, gitu ya.
Selanjutnya mungkin untuk Google Meet-nya kita bisa close. Kalau ada pertanyaan kalian bisa kontak lewat Telegram ya. Oke, selamat mengerjakan. Terima kasih. Saya tutup. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Pak. Oke, ya.